akhir dari sesi hari ini, saya ingin teman-teman juga mulai bisa merangkai. Kira-kira sesi pertama sama sesi kedua apa yang bisa saya ambil? Sesi kedua saya ambil apa? Mana yang bisa saya gabungkan? Dan hari ini kalau bisa, hari ini kita formulasikan semua menjadi cara kerja yang benar. Mulai dari bagaimana saya mulai memutuskan untuk melakukan sistem itu meminta kita untuk selalu punya goals. Dan goals kita itu kita bisa persingkat hanya dengan membuat 6 orang seperti kita. Bagaimana cara membuat 6 orang seperti kita? Sebelum Anda jawab, saya tanya, siapa yang di sini upline? Siapa yang sudah punya tim? Siapa yang sudah punya rekrutan? Oke? Siapa yang di ruangan ini adalah downline? Satu hal yang tidak bisa kita bantah dari bisnis seperti ini, Anda adalah upline sekaligus downline. Itu yang harus kita jadikan patokan. Saya ini mau bertindak sebagai upline atau mau bertindak sebagai downline? Apa yang diinginkan upline terhadap downline sama enggak dengan apa yang diinginkan downline terhadap upline? Kalau hari ini Anda downline, apa yang Anda harapkan dari upline Anda? Bimbingan, apalagi JW, apalagi support, apalagi doa, apalagi semuanya pasti Anda akan harapkan dari upline Anda. Pertanyaannya, Anda sebagai upline mau ngasih apa sama downline? Sama nggak dengan apa yang diinginkan downline Anda? Sama. So, apa yang harus Anda lakukan dalam hal ini? Karena Anda sebagai upline sekaligus jadi downline. Kalau Anda pingin downline Anda jalan, kalau Anda pingin Anda punya tim yang besar, maka jadilah orang yang tepat buat upline Anda. Itu sesuatu yang nggak bisa kita bantah. Upline saya itu begini Pak, dia orangnya sibuk, dia kalau dia nggak punya downline yang lain, saya selalu ditanyain, saya selalu mau didampingin. Tapi begitu dia punya downline lain, dia selalu Pak lupa sama saya. Ya bener lah. Oh, pada saat dia standby buat kita nggak ngapa-ngapain. Lah pada saat dia sudah punya downline yang lain, Anda terus mulai ada rasa kecemburuan. Baper sudah mulai, aku ditinggal upline. Hidup ini terasa hancur sekarang kalau dia sudah tidak ada bersama Anda. Ini tidak adil buat saya di bisnis ini. Mulai drama, saya tidak bisa berhasil kalau punya upline dia. Wah, ini mulai bahaya ini. Dia mulai memformat otak untuk betul-betul merasakan bahwa dia tidak akan pernah berhasil dari bisnis ini. Saya katakan sama upline saya tidak berharap apapun, saya tidak berharap bantuan apapun, saya janji akan bantu downline saya. Saya tidak berharap dibantu sama upline saya, tapi saya janji akan terus membantu downline saya. Kalau Anda sekarang posisinya upline sekaligus downline, harusnya ini juga menjadi semangat Anda. Harus jadi betul-betul menjadi format Anda di dalam membangun bisnis ini. Itu yang harus teman-teman katakan pada upline Anda. Pak Haris ngomong sama Pak Andrianto, Pak Andrianto, saya tidak berharap sampai membantu saya, tapi saya janji saya akan terus membantu downline saya. Kalau itu juga terjadi sama Pak Andri, kira-kira dia bantu Pak Haris kan? Walaupun Pak Haris tidak butuh bantuan dia, bantu nggak? Kenapa? Karena itu janjinya Pak Andri. Pak Andri pun begitu sama downline-nya. Terjadi juga nggak? Kalau yang di bawah mengerti, downline-nya mengerti apa yang dimaksud Pak Haris, dia begitu juga nggak? Berarti apa sih sebenarnya yang dijadikan dasar dari bisnis ini? Bisnis ini bisnis kita sendiri. Itu yang paling penting yang harus kita pahami. Ada atau tidak ada pun downline atau upline saya tetap jalan karena ini bisnis saya sendiri. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Nah, kalau misalkan hari ini kita buat 3 fase di dalam membuat bisnis seperti yang ada di roadmap-nya Union, ada 3 fase sebenarnya. Fase membangun diri sendiri. Ketika saya bergabung, maka saya harus punya satu komitmen. Kenapa harus seperti itu? Karena ini berhubungan sama leadership. Ini berhubungan sama kepemimpinan. Kepemimpinan itu berasal dari berapa orang? Siapa? Bisa nggak kita pimpin diri sendiri? Kalau di bisnis ini, cara kita memimpin diri sendiri bagaimana? Kalau tertuang dalam roadmap. Cara kita memimpin diri sendiri di bisnis ini dengan roadmapnya Union adalah 1,
Mbok piye carane saya punya 100 juta pertama saya. Tugas saya kedua, mbok piye carane saya punya 6 tim yang betul-betul punya pikiran yang sama dengan saya. Saya sudah punya 6 Pak, tapi baru 3 yang mau seperti saya. Cari lagi, tapi rekrutnya itu susah. Tapi Yulian minta 6. Ayo, mau bantai yang mana? Tetap cari ini. Tapi 6 itu susah Pak. Iya, tapi Yulian minta 6. Saya mau dibantu Pak. Iya bantu. Sekarang pertanyaannya, mau sampai di mana teman-teman mau dibantu sama tim, sama upline, sama sponsor Anda? Siapa yang punya komitmen? Oke Pak, tolong bantu saya. Untuk 100 jutanya saya bisa, karena ini hanya omset pribadi. Tapi kalau untuk 6 orangnya Pak, saya mau dibantu. Oke, buatin jadwal. Coach, saya punya tim besok hari ini di sini. Saya punya tim nanti hari ini di sini. Dalam waktu 1 minggu ini saya ketemu masing-masing 1 orang, sehingga saya berharap 6 orang akan terjadi di 1 minggu ini. Jika Anda mungkin prospek sendiri, Anda belum punya konsep tentang bagaimana membangun bisnis lewat network, Anda kan bisa minta editor Anda, Anda turun. Supaya apa? Kalau buat saya, Anda paham pun bagaimana cara rekrut, saya itu ingin sekali melihat bagaimana cara Anda merekrut. Kenapa? Supaya saya bisa memastikan bahwa apa yang diinginkan Union itu betul-betul dipahami sama 6 orang yang ada rekrut. Ketika saya punya Pak Andri, ketika Pak Andri punya Pak Haris dan Pak Haris punya tim yang lain, ada Mas Rizal, ada tim-tim milenial yang hari ini kebetulan mau berbagi dan memberikan bantuan menjadi panitia. Maka saya bisa pastikan, kalau misalkan tim-tim yang milenial ini kemudian besok punya tim, entah di Jogja, entah di Semarang, dia bisa melihat, oh sistem itu kan cuma bikin acara seperti ini. Nanti kami datangkan pembicara dari Surabaya, kami datangkan pembicara dari Malang, kami datangkan pembicara dari Madiun, bisa mengundang Bu Julai, bisa mengundang Bu Mila, bisa mengundang Im Antonia. Saya tahu, ada yang kenal Im Antonia? Belum kenal? BP3 loh. BP3 loh, Im Antonia itu. Iya, Agus Cahyono Kuncoro. Coach Agus kira-kira bersedia nggak kalau someday nanti kita bikin acara BOP atau mungkin acara seperti B2B ini di Jogja misalkan? Bersedia datang? Karena memang bahasa kita di sini siap. Mbak Josi, besok saya minta tolong jadi MC ya. Siap. Bu Ana, saya bisa minta tolong besok kumpulkan 6 orang untuk kita presentasi. Siap. Lebih di sini kalau sudah dibangun dengan kata siap, apa sih yang bisa menghalangi kita sukses di sini? Tidak ada. Emang apa yang kita meminta kita bekerja di luar arah? Tidak kan? Semuanya kan menuju kepada 6, 100, 600, 600, 600. Ketika 6-nya ada, 100-nya sudah ada, itu kan tentang duplikasi. Sehingga di dalam fase kepemimpinan jaring di sini, ketika ada 1 dan 6, itu adalah tentang komitmen Anda. Bagaimana dapat 100 jutanya dan bagaimana mendapatkan 6 orang tim itu. Tapi itu tidak berhenti di situ masalahnya. Masalahnya kepemimpinan di atas 36 atau puluhan sampai ratusan itu berbeda lagi kepemimpinannya. Kita harus pinjam sesuatu dari kepemimpinan itu. Yang dilihat itu bukan cuma Anda, tapi sistem apa yang Anda bawa. Sehingga kalau mau memimpin puluhan, ratusan orang, itu perlu sistem agen yang punya penghasilan terbesar di dunia asuransi, penghasilannya 120 M setahun atau 10 M sebulan. Mau nggak seperti itu? Mau ya? Serius mau nggak? Saya kasih tahu caranya. Mau? Hari ini Anda berdoa dan berharap Anda punya penghasilan 10 M. Dan kebetulan hari ini Tuhan baik banget. Besok Anda langsung dapat penghasilan 10 M, terus diberikan Anda tim 10.000 orang. Saya mau nanya, mau diapain 10.000-nya? Makanya perlu sistem, perlu yang namanya pertemuan, perlu yang namanya alat bantu. Alatnya apa? Union adalah alat. Upline Anda adalah alat bantu, tapi bukan pembantu. Produk adalah alat bantu. Pertemuan alat bantu. BOP alat bantu. Pakai alat bantunya. Bagaimana cara memakai alat bantu? Kan harus ada panduannya. Itu kenapa kita selalu punya SOP. Pertemuan, kenapa sih Anda kita latih untuk tepuk tangan? Bukan untuk hari ini. Hari ini kan teman-teman agen semua. Gak penting sebenarnya mau meriah mau nggak meriah itu gak penting. Kita tuh pingin better days-nya itu yang tepuk tangan. Nah ini kebetulan ada kursi kosong ya.
Oke, ada yang dipanggil tuh, maju naik panggung. Terus nggak ada provokatornya. Krik 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 krik. Dia naik gini. Sebut apa aku naik? Nggak ada yang memberikan apresiasi. Di sini ketika kita memberikan apresiasi kepada orang lain akan memberikan apresiasi kepada kita. Berikan itu. Puji siapapun yang ada kenal hari ini, puji dia. Ketemu senyum. Kalau bisnis Anda tersenyum aja sudah sulit, terus mau bayar apa? Senyum aja nggak mau atau mau ngasih duit, mana mungkin? Kita duduk dia naik dari belakang itu yang pojok sini itu sudah harus begini. Kan tahu mana? Ini sudah berputar. Ini yang di sini pasti berputar. Kenapa? Kalau orang lain berputar, saya nggak tahu. Nanti saya nggak dianggap ada. Saya nggak dianggap orang yang naik tepuk tangan. Contoh gini aja, ada 4 orang bersahabat, 3 pakai Samsung, satunya nggak pakai, pasti besok beli Samsung. Kenapa? Karena ini bisnis bersama-sama. Kalau orang lain berdiri, saya ikut berdiri. Tapi kalau nggak ada provokatornya, kadang-kadang malu. Kemaluannya besar. Maksud saya orang itu kemaluan apa ya? Rasa malu. Terus pakai bahasa apa dong? Oh, rasa malu. Ya rasa malunya besar. Ya rasa malu juga artinya. Jadi bukan yang kita pikirkan gitu kan ya. Jadi teman-teman, apa yang kita pikirkan belum tentu itu sama yang dipikirkan orang lain. Jadi ayo kita bertumbuh dari bisnis ini itu untuk mengerti orang lain. Berikan apresiasi, berikan pujian. Jangan sekalipun berikan berita negatif apapun ke siapapun. Even dia itu adalah downline kita atau crossline kita. Kalau Anda dengar berita negatif, berikan itu, buang sampahnya ke atas. Ke aplen. Buang semuanya ke aplen. Aplen yang ini nggak bisa tampung, buang lagi ke atas. Biar saya jadi tempat sampahnya. Kenapa? Saya tidak merasa jadi tempat sampah soalnya. Kami adalah alat untuk daur ulang sampah. Bagaimana sampah yang kami dengar akan kami daur ulang untuk memberikan teman-teman juga hasil dari daur ulang itu. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Yang paling tidak enak dari bisnis network seperti ini adalah karmanya itu langsung terjadi. Instan banget. Kita tidak percaya karma, tapi itu selalu terjadi ketika Anda melakukan. Pak, saya ini susah sekali Pak undang orang datang ke BOP. Ya tanyakan kembali, kamu waktu ada orang ngundang langsung datang nggak? Enggak, pikir-pikir. Ya udah, orang juga pikir-pikir. Kenapa nyalain orang lain? Pak, tapi yang saya undang susah sekali Pak, dia nggak bisa dihubungi. Ya teman-teman ini yang sering menghubungi, kalau dikontak sama orang sering langsung balas nggak? Kalau nggak, jangan salahkan orang lain. Banyak-banyak pegang cermin. Kita kan tahu lah kekurangan kita kayak apa. Masa teman-teman yang biasanya di WA bukannya besok, masa dia ada nggak tahu kalau itu WA-nya kemarin? Tahu lah. Tapi kenapa kok dilakukan? Karena merasa itu belum penting. Maka kalau kita mau sukses dari bisnis ini, buat orang lain penting, maka otomatis kita jadi penting. B, ya bekerja kan? Sudah ada alatnya. Bagaimana cara bekerjanya? Kan depan rumahnya. Apa yang Anda kan sudah tahu. Bagaimana caranya? Caranya yang 600. Cara merekrut 6 kan yang paling penting. Didik diri sendiri untuk paham kenapa saya harus punya 100. Itu yang bisa pegang keting. Akhirnya, kalaupun ada terjadi duplikasi, mau punya 10.000, mau punya 200.000 tim, itu semuanya sudah terkontrol. Kenapa? Oh, sebenarnya masing-masing memimpin 6 orang kok. Apa teman-teman yang langsung memimpin 20.000 orang atau 200.000 orang di bawah? Enggak kan? Ini kan terjadi karena 1 dan 6. 1 dan 6, 1 dan 6, 1 dan 6, 1 dan 6, dan 6 ini jadi 36, 36 menjadi 216, 216 menjadi 1296, 1296 menjadi 7776, kan itu.
Tapi Anda fokusnya ke siapa? Ke 6 orang ini, memastikan mereka juga memimpin 6 orang. Kan itu sebenarnya PR-nya. Sehingga kalau dari pertama fase kepemimpinan Anda harus punya dream, punya target terhadap diri sendiri, punya 100, memimpin diri sendiri, kemudian yang 36 atau puluhan dan ratusan, beberapa ratus tim itu Anda perlu sistem. Maka kalau Anda pengen yang ribuan, Anda perlu kasih value. Anda berikan nilai terhadap diri Anda, bahwa bisnis ini nilai nomor 1. Kalau tadi bahasanya Pak Andri, akhlak nomor 1. Tidak ada orang yang bisa memimpin ribuan orang kalau akhlaknya buruk. Percaya sama saya. Senyumnya saya banyakin, mengertinya harus saya banyakin, pengertiannya terhadap orang lain harus saya banyakin, membantu orang harus saya banyakin. Hal-hal yang berhubungan dengan yang negatif, mau isu, mau fitnah, mau gosip, tinggalkan dulu. Latihan, meninggalkan. Saya kasih challenge satu tahun aja, hilangkan itu ya. Gosip, fitnah, cumi-cumi, terus gibah lah, itu susah banget sih gibah. Gibah itu hilangkan dulu, 6 bulan deh, 6 bulan aja guys. 6 bulan gibahnya dihilangin dulu. Saya berkomitmen saya tidak akan pernah gibah, saya tidak akan pernah menceritakan hal negatif 6 bulan dari sekarang. Dan nanti kita lihat apa hasilnya dari hari ini. 6 bulan lebih 1 hari, nggak tahu udah kan bergibah lagi. Percaya sama saya, Anda akan lupa caranya bergibah. Anda akan menghindar dari gibah. Kenapa? Latihannya sudah 6 bulan. Ayo tumbuhkan itu dulu. Jadi jangan mimpi dulu punya ribuan, karena kita memang belum ribuan. Saya hari ini memimpikan ratusan. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada ratusan. Dan kalau value seperti ini kita bawa ke Better Days, komitmen saya harus bawa 6 orang tim saya yang sudah builders. Apa itu yang sudah builders? Yang sudah komitmen 100 juta dan sudah punya 6 orang. Sudah punya calon 6 orang yang mau bawa ke Better Days. Join nggak join? Apakah sudah daftar atau belum daftar? Pokoknya bawa semua ke Better Days. Kita kasih why-nya di sini. Teman-teman akan pasti merasakan tidak ada cara yang paling enak Anda menghabiskan uang 4 triliun selain membuat kebaikan yang mungkin dirasakan oleh semua orang. 4 triliun loh ini. Anda akan dibayar 4 triliun sama Yang Maha Kuasa. Percayalah, ini bukan dari MSNC. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari pertumbuhan kita. Menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Percaya sama saya, angkanya akan naik. Setuju atau tidak setuju? Maka jadi baiklah. Bisnis hanya diminta kita jadi orang baik kok susah banget. Nggak susah kan ya, jadi orang baik ya. Kalau kita memainkan bisnis ini untuk hanya mendapatkan uang, yo eman lah masuk union. Tempat lain loh ada kok, pasti punya perhitungan yang lebih bagus kalau misalkan kita perform. Hari ini punya 600 juta, punya 1,2 M. Bahkan kemarin saya ikut pertemuannya MSIG, itu ada postingan pribadi 3 M. Tapi saya iseng, saya tanya, Pak, 3 M ini setiap tahun? Ayo udah. 3 M ini paling mungkin 2 tahun sekali. Tapi aku kerja terus mas. Memang benar. Tidak ada yang bisa menjamin teman-teman di sini yang jualan. Itu bisa pensiun nggak dijamin. Tapi kalau di sini mau pensiun di angka berapapun dijamin loh. Ingat angkanya ya. Level 1 30 juta, level 2 90 juta, level 3 540 juta, 3,2 M dan 19,4 M. Ini baru level 5. Anda mau berhenti di level berapa? Pasti harus bayar itu. Kenapa saya tidak bisa melarang orang lain untuk berhenti? Ketika saya misalkan hari ini Pak Andri sudah punya penghasilan 540 juta, terus ngomong sama Pak Haris, Pak wes cukup Pak, nggak usah produksi mana Pak, penghasilan gue cukup 540 juta. Saya mau nanya, Pak Haris mau berhenti? Enggak lah. Loh sampai apa 540? Aku kan masih 300-an. Saya juga mau kayak sampean. Iya, nggak bisa dihentikan bisnis ini. Makanya benar kalau Mbak Mila kemarin bilang, income kemarin gulung bisnis transfer mana? Makin tersiksa Pak Barus. Punya income gak habis-habis.
Tapi diucapkan dalam rasa syukur ya, bukan dengan rasa sombong ya. Beda loh ya. Aku harus bagaimana dengan income ini? Kemarin ditransfer 4 juta, hari ini transfer 6 juta. Besok itu ya, bonus hariannya masuk terus Pak. Ya kalau Mbak Mila bonusnya masuk terus, yo Mbak Jula ya masuk terus lah setiap hari. Otomatis lah. Karena berapapun yang didapat donat kita hari ini kita langsung dapat, apalagi itu kalau itu komisi yang harian. Bahkan di level terbawah pun kalau dia closing itu hariannya nggak bisa kita larang. Saking hari ini Minggu nggak ada pundi, ya kan? Coba Senin antara jam 2 jam 3 itu mesti muncul itu pundi-pundi. Ayo yang sudah pernah itu, bagus kali ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu setiap hari antara jam 2 sampai jam 3 ini harap-harap cemas. Bukan harap-harap cemas ini masuk apa enggak? Berapa ya? Senyumnya cerah banget. Dulu aku di sebelah, gimana Mbak? Masalah aku protes ini. Kenapa? Investasinya butuh. Investasinya turun yang diomongin. Semua orang begitu masalahnya. Di sini ada Pak yang ngomong investasi turun. Dijamin Pak. Kita happy Pak. Bapak mau pensiun usia berapa Pak? Usia 75 bisa Pak. Mau dapat UP pensiunnya 55. Asik kan? Bisa nggak jual produk kayak gini? Bisa. Makanya jadi alat bantu. Alat bantu itu apa? Untuk memboosting bisnis kita. Semakin bagus produknya ya semakin gampang. Berarti kalau teman-teman di sini someday punya 200 orang setiap hari 200 orang ini ada yang closing 1 juta 100 juta loh. Setiap hari masuk Pak. Bonus hariannya. Wis lah ya guyung-guyung ini mesti bosan dia setiap hari dapat. Gunting setiap hari, serius saya bilang setiap hari. Cuma gunting yang bulan ini sama gunting bulan besok 2 bulan lagi itu beda di angkanya. Setiap hari kalau hari ini guntingnya keliling, jadi kayak receh gitu ya. Tapi mungkin 6 bulan lagi itu bukan guntingnya punya perang lontang gobiang itu loh Wake. Kenapa? Bonus iki cair di satu hari. Coba. Teman-teman belum pernah merasakan. SPB mau cair, year bonus cair, terus promotion bonus cair, terus bonus presidensi cair, 4 bonus langsung cair, perang lontang gobiang gitu. Wake. Iya. Nah itu lagi banyak saldo kebutuhan yang kurang. Saya dulu masuk posisi lagi tidak punya penghasilan, yaitu tadi keinginan banyak, saldonya nggak ada. Ya kan langsung di-cut gitu kan? Wah, langsung jadi fakir miskol Coach Rio. Nanti ngapain Mas? Nunut presentasi. Tapi saya bayar. Saya bayar apa? Harus saya bayar prestasi. Dan satu hal, saya tidak pernah melontarkan kalimat karena overriding dari saya, maka Kurio berhak dan harus dan wajib memberikannya dia kembali kepada saya. Itu yang harus dicatat. Karena overriding yang Coach Rio dapat dari omset pribadi saya, omset tim saya, itu bukan saya yang ngasih. Yang ngasih itu perusahaan. Jadi jangan pernah mengungkit-ungkit hasil dari yang apa Anda kerjakan dan itu Anda ungkit ke upline Anda hanya gara-gara Anda merasa bahwa Anda punya kontribusi terhadap upline. Karena itu akan terjadi otomatis jika Anda punya domain. Mau nggak digituin? Kalau enggak, don't do that. It's very dangerous for your health. Jangan lakukan itu. Karena begitu Anda sekali mengungkit bahwa keberhasilan upline Anda karena kerja Anda, saat itu pun domain Anda akan tidak pernah respect kepada Anda. Catat, saya akan menjadi tim terbesarnya Kurio sebagai rasa bentuk terima kasih saya karena Kurio mau memberi saya kesempatan berada di tim ini. Itu yang harus kita lakukan.
itu leadership tingkatnya sudah punya nilai value dari leadership. Anda bangun hari ini, itu ujungnya dari value. Jadi jangan pernah mengungkit-ungkit apa yang Anda lakukan, seakan-akan Anda yang bayar kreditnya. Jadi jangan pernah mengangkut-angkut itu untuk membuat pusing upline Anda. Ya kadang-kadang lucu gitu. Plan, aku mau ke luar kota sini, support dong. Halo, lakukan dulu. Anda tidak usah minta. Kalau Anda sudah berhasil dan pergi, gak usah disuruh. Apa yang Anda akan turun langsung. Bahkan dia yang akan minta kepada Anda apa yang bisa saya bantu. Jangan sembarang-sembarang support dong. Kita ini kan dididik menjadi pebisnis. Itu yang harus kita pahami. Saya tidak pernah minta supportnya mentor saya. Secara otomatis memberikan itu dan saya tidak minta. Tapi saya kembalikan. Dalam bentuk apa? Saya harus punya prestasi. Karena hanya itu cara saya berterima kasih kepada upline saya. Teman-teman saudara, terima kasih sama yang ngajak datang hari ini. Coba kalau nggak datang hari ini, masa dengar saya ngomong begini? Ada yang nggak diajar malah menyerahkan diri. Ya Pak Andi. Saya nggak mau berbangga hati karena itu enggak. Tapi saya hanya merasa bahwa kalau dia jodoh di bisnisku, dia akan menyerahkan diri kok. Yang dia lihat itu sebenarnya bukan siapa kita, tapi ada perkembangan apa terhadap kepribadian, terhadap leadership. Sehingga apapun yang dia akan dengar di luar sana yang negatif tentang Anda, mereka terus. Fred semuanya. Yang penting saya mau fokus, saya mau sukses. Saya mau seperti kamu, saya mau menjalankan bisnis ini karena saya melihat ini cocok dengan saya. Leadership pun cocok dengan apa yang saya tahu. Jadi kalau kita bicara bagaimana bisnis ini yang dibutuhkan untuk memimpin ribuan orang itu adalah kepemimpinan dengan sistem dan dengan value yang baik, maka saya ingin teman-teman mulai membuka diri untuk memindahkan mindsetnya. Kalau yang terbiasa jualan, buka diri dan alihkan sedikit mindsetnya. Bukan karena pikirannya saja, tapi seluruh caranya itu betul-betul dirubah. Tanpa harus membuang apa yang hari ini jadi keahlian. Kalau tetap ahli di bidang jualan polis, jangan ditahan, teruskan. Tapi mencobalah untuk mulai mencari rekrut 6 orang. A alat, B udah jalan, C cita-citanya apa kalau sudah dapat. Harus ada, jangan hanya pingin sekedar mobil. Bisnis ini ngasih kita banyak soalnya. Kalau yang kita pikirkan cuma pingin mobil, ganti mobil, 540 juta itu di level ketiga setiap bulan. Jangan ganti istri Pak. Jangan ganti istri. Bertambah dan bersih. Kenapa begitu? Anda bayangkan, ada orang nggak gali sumur. Semakin dia ambil itu air di sumurnya, itu air semakin jernih dan semakin banyak. Gali ambil kasih orang, gali ambil kasih orang, kasih ilmunya, kasih semua. Anda harus punya keikhlasan seperti itu. Maka jangan kaget kalau Anda sudah ada di fase setiap hari dapat transferan. Saya nggak tahu Anda mau bersyukur kayak apa. Rasa bersyukur saya, ada closing nggak? Closing kita kumpul, ayo kita makan, ayo kita minum. Nggak ada masalah. Udahlah, jangan pelit. Maka C-nya harus jelas. Mau dia pahit kalau Anda dapat duit 540 juta sebulan atau 3,2 miliar sebulan. Dan tahu nggak? Rasanya dekat banget gitu. Saya rasakan 3,2 M itu dekat banget. D itu adalah doa. Jangan lupa doanya. Apapun yang Anda lakukan hari ini kalau tidak didukung, disolong oleh doa, mungkin dapat hasilnya, tapi saya nggak janji berkahnya. Itu hanya kadang-kadang cobaan loh. Tuhan kasih sih, tak kayak tes, jadi meludak atau tambah alim atau tambah happy. Ini tes waktu terakhir setelah doa Anda dapat hasil. Berapapun yang Anda dapat hari ini, berapapun saya bilang, mau 200.000, mau 100.000, mau 60.000, atau mungkin belum apa-apa, belum dapat apa-apa.
Hal yang paling penting, Anda berhasil atau tidak berhasil, Anda harus mulai merasakan bagaimana efek ketika Anda berterima kasih. Siapa yang harus Anda terima kasih? Pertama kali adalah Anda terima kasihlah sama orang yang peduli sama Anda hari ini. Siapa yang ngajak Anda ada di sini? Siapa update Anda? Siapa yang membuat Anda punya kembali cita-cita? Siapa yang membuat Anda hari ini punya harapan? Siapa yang Anda hari ini melihat masa depan semakin cerah? Maka berterima kasihlah kepada orang yang hari ini mengajak Anda ada di bisnis ini. Kalau Anda hari ini berterima kasih, poinnya itu bukan upline Anda atau bukan sponsor Anda itu gila dihormati, bukan sama sekali gila terima kasih, karena ini tidak akan pernah minta apapun dari Anda. Berterima kasihlah kepada downline Anda, karena Anda sadar atau tidak, ketika Anda punya downline, semangat Anda akan kembali muncul. Terima kasihlah pada mereka yang memberi masalah buat Anda, karena itu artinya Tuhan masih sayang kepada kita untuk memecahkan masalah itu. Karena ketika Anda punya ribuan orang, masalah tidak akan pernah Anda pecahkan kalau Anda tidak memulainya dari masalah-masalah yang kecil. Maka terima kasihlah kepada downline Anda. Terima kasihlah kepada sistem. Karena kalau tidak ada pikiran-pikiran beberapa orang yang merumuskan sistem dan membuat sistem ini ada strateginya, ada alatnya, bagaimana aplikasinya, sudah ada jelas trennya. Terima kasihlah kepada ekosistem, kepada Union, bukan kepada kami. Karena Union itu bukan kami. Union itu adalah Anda. Siapa Union? Anda. Di luar sana ketika Anda ada di prospek Anda orang nanya, Union itu siapa? Anda adalah orang yang mewakili Union terhadap siapa yang Anda itu. Sehingga siapa Union adalah Anda ketemu sama orang lain, Anda tadi Union. Jadi terima kasihlah kepada support. Terima kasihlah kepada orang-orang yang hari ini mungkin sedang mendoakan Anda. Terima kasihlah. Bentuk terima kasih apa sih sebenarnya yang diharapkan, yang Anda berikan? Uang? No. Tidak ada terima kasih untuk uang yang diharapkan upline Anda. Mungkin hari ini Anda curhat sama orang lain dan curhat Anda menjelek-jelekan upline Anda. Tapi percaya bahwa pada saat Anda curhat itu, upline Anda sedang memikirkan strategi gimana caranya Anda berhasil. Kejam teman-teman kalau bisa seperti itu. Kita kata teman berhasil mempengaruhi orang lain untuk berburuk sangka kepada upline Anda. Percayalah, upline Anda sedang konsultasi kepada upline-nya untuk membuat bagaimana masalah Anda selesai. Ketika Anda berhasil membuat orang tertipu dengan fitnah, ketika mereka tidur, upline Anda tidak tidur hanya untuk memikirkan bagaimana supaya Anda bisa sukses dan keluar dari masalah itu. Jadi jangan coba-coba hal yang negatif, buang semuanya dari bisnis ini. Jangan coba-coba, don't do it. Serumit apapun masalah Anda, berterima kasihlah kepada upline Anda, kepada downline Anda. Tapi satu yang saya mau kasih tahu, cara terima kasih yang paling baik adalah Anda besar, Anda berhasil, Anda bisa sukses dari bisnis ini untuk diri Anda sendiri. Itu adalah rasa terima kasih yang paling tinggi terhadap upline Anda. Bagaimana cara Anda berterima kasih kepada downline Anda? Anda besar, Anda sukses di bisnis ini untuk diri Anda dan keluarga Anda. Itu adalah rasa terima kasih yang paling besar yang Anda bisa berikan kepada downline Anda. Cara terima kasih Anda kepada support system, Anda besar, Anda sukses di bisnis ini untuk diri Anda dan keluarga Anda. Itu sudah cukup buat Union. Selesai semua biaya yang kami bayar untuk ini semua. Jika melihat teman-teman di sini, saya mau nanya di sini, siapa yang ingin downline-nya sukses? Berdiri. Setelah acara ini, datangi upline Anda. Berikan terima kasih. Seperti apa Anda pada upline Anda? Beri terima kasih. Datangi downline Anda. Katakan terima kasih karena kamu membuat saya mengerti di sini. Itu tidak boleh egois.
Datangi oleh Anda dan katakan, saya siap membuat kamu berhasil. Dan jangan lupa, hari ini adalah B2B pertama. Jangan pernah berkurang sedikit pun peserta dari hari ini, karena tidak ada lagi. Artinya kalau hari ini kita ada 70 orang, besok tidak ada 200 orang. Berarti kita tidak bergerak. Ayo kita sama-sama punya gambaran, punya komitmen better days. Minimal masing-masing dari kita 6 membawa 36. Jika ada 36 orang hari ini di tim Anda yang Anda bawa ke better days, ayo kita sama-sama doakan 36 orang ini adalah laga Anda untuk mendapatkan 3,2 miliar pertama Anda. So teman-teman, ayo kita gerakan hati kita hari ini. Kita berterima kasih kepada